Halo guys, welcome to my video lagi di sini. Sebenarnya video kali ini itu saya mau bicara tentang binary option maupun slot sebenarnya. Karena akhir-akhir ini sebenarnya ya banyak sekali orang-orang yang mulai banyak sekali untuk banyak sekali orang-orang yang jadi bilang itu banyak yang main slot gitu di sekolah maupun di tempat-tempat lain maupun di tempat saya ini. Ya sebenarnya banyak orang main slot tuh loh. Kok bisa gitu lah main slot itu? Bahkan ada sekali orang yang dari tam-tam itu tam-tam itu kan juga main tam-tam itu. Cewek itu memberikan suatu fenomena, memberikan suatu kenyataan yang sebenarnya itu bodoh, gitu. Sangat bodoh. Saya sangat bodoh ya, jujur sangat bodoh. Nah, awal mulanya ya, kan saya juga selalu pemain dari trader dan juga investor. Tapi sekarang fokus ke investasi. Nah, ini cewek ini itu mengungkapkan, memberitahu bahwa akan ada trading yang itu sebenarnya saya mulai curiga. Pertama, punya grup trading punya grup itu yang pertama gitu. Yang kedua, terus saya pikir-pikir trading itu nggak masalah grupnya. Kedua, dia bilang trading itu bisa tiap hari. Yang kedua, yang ketiga adalah dia sering main trading bergrup. Itu saat liburan, saat apapun itu dia main trading terus. Nah, dari ini saya mulai curiga. Curiganya kenapa ya? Yang di trading ini dia tidak jelaskan secara terperinci. Oke, main mas, untuk kami mas, kasih uang mas, kasih ini mas, apapun itu. Oke, kasih ini mas, ini, nah itu salah afiliator, apa namanya ya? Pengundang gitu, mengundang kita untuk main. Nah, akhirnya ketika saya cek ya, kebetulan di hari Kamis lalu ketika hari kenaikan Yesus Kristus ya, itu libur. Saya ingat setiap hari Senin sampai Jumat itu biasanya adalah tempat di mana kita beli saham di Indonesia. Saya percaya kalau saham Indonesia kan di OJK dan lain sebagainya. Saya percaya itu. Nah, saat main saham Indonesia, ini yang buat saya itu agak aneh gitu loh. Mas, kita bisa trading tiap hari mas. Kita bisa trading tiap hari. Tiap hari trading. Bahkan kalau tadi mas saya mau login untuk ini, mau login untuk cek saya di saya. Nah ini saya mulai curiga. Mas jangan gitu tau, mas trading bisa jadi. Nah ini mulai saya curiga. Bisa libur. Harusnya para saham di Amerika, para saham di Indonesia, dan para saham di mana-mana itu setahu saya itu pasti tidak bisa main trading. Setahu saya kecuali Bitcoin. Bitcoin itu bukan trading. Kalau kalian Bitcoin itu rugi. Kalau kalian nggak ada ilmunya itu jangka panjang. Nah, di saat itu saya mulai curiga. Ini juga saya sangat benar terjadi gitu. Kenapa benar terjadi? Karena saat saya melihat, orang ini tuh berbohong, sangat berbohong, bohongnya banyak. Ini mulai saya curiga. Ini orang penipu. Afiliator penipu yang sebenarnya itu kelas gitu. Dia bisa nipu, mungkin dari nipu saya sih, tapi nggak tahu lah. Bisa nipu saya lagi nggak? Saya coba nipu, saya tes, saya coba paham gimana dia berbicara, gimana dia berkonten, gimana dia ngomong. Ketahuan akhirnya dia itu nipu guys, nipu trading, tapi itu kemungkinan besar adalah slot sama namanya binary option. Nah itu sebenarnya judi gaya baru tuh. Binary option ya. Binary option itu sebenarnya judi loh. Menurut saya ya, ada bilang nggak judi nggak apa-apa, saya. Biasanya ada option itu di mana ini akan membawa data dari data kalian. Jadi opsinya benar dan tidak sama sekali, benar dan tidak sama sekali sama Pak.
banyak yang bilang itu mereka judi dan lain sebagainya. Binary option ini sebenarnya itu bagian dari judi sebenarnya. Soalnya kenapa? Bagi saya apa yang didalam dengan trading ini sama forex itu beda-beda banget, sangat beda banget. Saya nggak tahu forex secara demikian. Forex itu artinya valuta asing, oke. Nah ini bedanya ya. Nah ini bedanya. Nah ini bedanya. Orang yang main trading sebenarnya itu ada trading forex, itu benar itu trading forex itu keuangan falas, keuangan asing. Dan yang satunya itu trading saham, saham juga trading, Bitcoin dan trading. Nah, binary option itu ada kemungkinan itu adalah sebuah judi setara dengan slot. Alasannya adalah ketika saya mengkaitkan dengan namanya high and low casino, high and low poker dan lain sebagainya, atau dalam game itu apa gitu yang kita nebak misalnya angka ini 1, tapi kita nebak dia naik atau turun. Kalau dia angka 1 kemungkinan akan naik jadi 7, kemudian dia akan naik jadi 8, 9 dan 10. Itu high and low. Nah, kalau sudah dapat angka 10, kita tebak-tebak apakah akan turun atau naik. Kemungkinan turunnya akan sangat besar dan kemungkinan naiknya akan kecil. Itu high and low, sebenarnya game high and low dalam judi poker, judi kartu. Nah, trading ini trading yang bersifat binary option ini bisa di mana-mana, bisa dalam berbagai waktu dan sebagainya. Itu sebenarnya sebuah judi. Nah, kenapa brokernya piarangnya ini tidak bisa tebak? Brokernya ada bandarnya itu, broker bandar. Piarangnya itu broker. Gitu. Sedangkan brokernya yang dibilang saham dan sebagainya itu terawasi dengan OJK dan Bapepti. Apapun dari OJK dan Bapepti, dan ini tidak ada egalitas Bapepti atau apa namanya ya, sedikit ke arah OJK itu. Nah ini sebenarnya bermain binary option. Dan binary option ini sifatnya tuh mengikat dan judi. Nah itu mau dari naik yes, high atau low, no, itu top sebenarnya permainannya. Dan yang mengendalikan grafik itu, terutama ini yang candle-nya itu si brokernya. Brokernya tiba-tiba kita nebak 10 menit kemudian atau 15 menit kemudian naik gitu, tapi ternyata selama berapa detik itu turun, nah itu rugi. Kita tuh unik loh binary option ini. Kita bayar 1%, kalau kita berani nebak kita dapat 80% dari hasil kita. Contoh kita jual 1 juta, kita kalau menang dapat 800.000. Tapi kalau kalah, jadi kita hilang. Loh kok bisa? Ini jadi pertanyaannya. Itu sama dengan slot sebenarnya. Trading binary option sama dengan slot. Dan sebenarnya orang yang kita kian slot dalam binary option ini itu bahaya coy. Bahaya. Dan di sini kita akan belajar kenapa sih kita berhati-hati dalam konteks ini. Dan kenapa mereka bermain namanya judi, lotre, slot, dan binary option itu kenapa gitu? Kenapa? Nah, sebenarnya kalau menurut bukunya Physical Money Morgan Housel ini di dalam konteks lotre ya, Anda menang undian ini itu sebenarnya hal-hal yang wajar sebenarnya, hal-hal yang wajar ya. Saya kenapa hal-hal yang wajar ini bisa dibilang itu orang tuh main karena emang kondisinya keekonominya mereka rendah gitu. Jadi mereka sangat membutuhkan gitu. Soalnya kenapa? Keuangan mereka tuh sangat sederhana, keuangan mereka sangat kecil, dan mereka tidak akan mungkin namanya untuk menang dalam undian. Memang dalam konteks tertentu ya, undian 1 juta undian, dan dapat 1 poin itu dapat 10 juta atau 1 miliar apa gitu. Itu sangat peluangnya kecil itu. Kenapa mereka main itu? Jadi tadi gaji mereka rendah, kecil banget, aset mereka rendah, tidak punya namanya literasi keuangan yang baik, tidak punya namanya pengalaman keuangan yang baik, dan mereka punya ketamakan untuk mendapatkan uang yang banyak,
rendah. Ketika mereka rendah ya, mereka akan main judi. Itu yang pertama. Makanya orang-orang India kayak gitu. Itu yang jadi kalau desainnya atau behaviornya ini mereka soal itu. Makanya ketika kalian punya relasi keuangan tinggi, Anda harus benar-benar ngerti jeli apakah orang ini jujur, bohong, yakin, sukses, apakah dia punya relasi yang baik, apakah kalian kena namanya flexing dan lain sebagainya. Itu harus dipahami dengan baik-baik ya. Kalian tidak memahami itu dengan baik-baik, bahaya gitu, bahaya, sangat bahaya. Dan tidak punya itu dengan baik, itu membawa kalian kepada bencana, membawa kalian pada hal yang tidak baik, membawa kalian itu menjadi sesuatu yang sangat miskom gitu. Makanya ketamakan mendapatkan uang itu harus harus dihilangkan gitu. Pikiran kita tentang uang itu harus banyak dipenuhi dengan tentang keuangan. Itu penting ya. Itu. Yang pertama itu. Yang kedua, flexing. Banyak sekali afiliator itu flexing harta mereka dari hasil mereka memungut uang yang haram itu. Flexing punya mobil 1M, punya mobil 2M, punya mobil 3M, pakai cantik, rumah banyak, dermawan, dan sebagainya. Mereka flexing hal itu sehingga orang itu banyak tarik main dari option itu. Misalnya main-main yang hal yang haram itu. Mengajak orang-orang yang merasa bahwa permainan yang mereka lakukan itu cepat kaya gitu, menarik semua orang mendapatkan kaya dengan instan. Itu masalahnya. Nah, karena kondisi flexing ini, kita ngerasa bahwa kita harus bisa dapat itu dia. Dia adalah sederhana, orang kiri, orang apapun yang sangat sederhana hidup mereka. Ketika sederhana hidup mereka flexing, mereka dapat uang, mereka apapun itu. Mereka jajankan dan mereka ngeliat orang kaya, iya orang kaya. Nah itu. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kekayaan yang tampil di luar dengan kekayaan yang tampil di belakang itu beda. Makanya dalam buku Mogalang Seni, kekayaan yang sebenarnya kekayaan tidak nampak, tidak ditunjukkan kepada kalian, tidak menunjukkan bahwa kalian kaya. Tapi di dalam kalian ini punya harta yang besar. Di dalam hati kalian punya harta yang besar itu. Kalau punya harta yang besar banget, itu berarti kalian kaya. Bukan kalian punya mobil, punya rumah dan lain sebagainya. Flexing, kalau aku punya tanah, punya rumah, punya apa yang kita belanjakan waktu hilang. Itu bukan aset. Aset kalian perhatikan baik-baik. Makanya harus hati-hati. Itu dari sini. Nah, untuk mencegah orang kayak gini adalah finansial literasi keuangan yang baik, punya frugal living yang baik, menghilangkan ketamakan, dan selalu punya komunikasi literasi keuangan, panutan-panutan dari finansial keuangan expert yang sangat ahli dalam bidangnya itu. Kalian sebagai guru atau sebagai apapun itu jangan terjebak dengan slot maupun menjadi option. Soalnya kalau kita cara biologis itu kita kecanduan dengan judi dan kita kecanduan dengan pornografi itu mirip. Nah itu harus kalian perhatikan, kalian hindari, kalian jauh-jauh banget menghindari hal tersebut. Agar apa? Ketika kalian coba menjadi option keinginan kalian yang cepat itu bisa hilang. Di dalam video ini kita belajar tentang menjadi option akan judi slot itu. Jadi slot untuk menjadi option dan jenis itu adalah judi. Hindari itu. Hindari apapun itu, meskipun ada sihir dan lain dari itu, hindari judi itu. Itu bisa dilihat di video Daso, kalian bisa cek di YouTube. Kenapa banyak sekali ikan slot tapi dilarang? Itu. Yang kedua, hati-hati dalam penawaran kekayaan yang instan. Tidak ada kekayaan instan dengan kerja keras dan dengan ilmu yang baik. Bukan kekayaan instan dengan hasil penipu, bukan kekayaan instan dengan hasil slot. Bukan kekayaan instan dengan hasil menjadi absen. Bukan kekayaan instan dengan investasi bodong yang tidak ada pialangnya, tidak ada brokernya, asal investasi. KSP, koperasi simpan pinjam, koperasi yang bersifat bank, hati-hati itu hati-hati. Itu bukan membawa kalian kaya, mereka membawa kalian miskin. Itu yang kedua. Yang ketiga, hati-hatilah. Jangan ingin cepat kaya. Tapi kalian harus menggunakan aset itu untuk menjaga kekayaan kalian supaya kalian punya return yang tinggi. Investasilah dengan perusahaan yang tepat. Pelajari perusahaan itu, pelajari produknya, pelajari pialangnya, pelajari brokernya, pelajari sistemnya, pelajari banyak hal itu supaya kalian tidak terjebak dengan menjadi option dan itu ya, tidak terjebak dengan menjadi option dan apapun itu kalian tidak terjebak. Kalian sampai terjebak kalian berarti kalian sangat bodoh soal keuangan sih.
jadi sebuah budak uang, budak korporat, budak judi, budak bandar itu. Makanya judi bagaimanapun, binary option dan slot dan apapun itu, yang jadi orang kaya adalah bandarnya. Yang kaya benar itu bandarnya, bukan pemainnya. Ingat itu. Oke, di video ini ingat, jangan main binary option, jangan slot. Yang kaya adalah bandarnya. Itu. Oke, kemudian di video ini maaf kita akan sedikit kritik, tapi ini kan bisa diskusi baik-baik. Saat mengheading komen-komen head, silakan ngomong, netizen silakan kritik, kita bisa diskusi baik-baik. Kalau bisa kita ketemu di ruang kopi itu diskusi yang baik, di tempat kopi, di ruang publik itu mungkin bisa itu. Oke, see you next, bye.